Welcome to the Baseface Network. I got so much more. Are ya ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Octavia Ramadana, saya Jawab Nusa Fitri, saya Hansun Romia, saya Yulianti Alidaran. Saya Fikri Amuri. Kami dari kelompok 1 Manajemen Bisnis dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis ingin menjelaskan mengenai studi praktik perusahaan yang berhasil dan gagal dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis. Keberhasilan dan kegagalan wirausaha. 1. Faktor keberhasilan usaha wirausahawan. Aspek-aspek keberhasilan seorang wirausahawan sebagai berikut. 1. Unsur pengetahuan kognitif yang dimiliki seseorang atau kemampuan berpikir yang ditentukan oleh tingkat pendidikan atau dengan self-study. 2. Unsur keterampilan psikomotor berasosiasi kerja fisik umumnya diperoleh dan pelatihannya dan pengalaman kerja nyata. 3. Unsur sifat mental mencirikan respon, tanggapan atau tingkah laku seseorang pada situasi tertentu. 4. Unsur sikap mental mencirikan respon, tanggapan atau tingkah laku seseorang pada situasi tertentu. 4. Unsur kewaspadaan. Unsur ini sangat penting karena berhasil tidaknya perusahaan sering ditentukan ketepatan perakiraan tentang apa yang akan terjadi dan tindakan apa yang harus dilakukan. 5. Jujur terhadap diri sendiri, terhadap orang lain dan terhadap tujuan yang akan dicapai. 6. Disiplin dan berani. Seseorang berani berbuat untuk menentukan sesuatu dengan mengambil resiko yang akan terjadi. Proses kewirausahaan ada 4, yaitu innovation, inovasi, triggering, pemicu, implementation, pelaksanaan, dan growth, pertumbuhan. Keberhasilan usaha menurut Small Business Development Standard. Individual skill and attitude, yaitu keterampilan dan sikap individual. Knowledge of business, yaitu pengetahuan tentang usaha yang akan dilakukan. Establishment of goal, kemantapan dalam menentukan tujuan perusahaan. Take advantage of the opportunity, yaitu keunggulan dalam mencari peluang. Adopt the change, yaitu kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Minimize the threat to business, yaitu kemampuan untuk meminimalkan ancaman terhadap perusahaan. Keberhasilan wirausaha di masa depan juga mempengaruhi beberapa skill atau kemampuan berikut. 1. Kemampuan bahasa. Wirausaha harus mampu menguasai beberapa bahasa sehingga mampu bekerja sama dengan orang lain, terutama dengan negara asing. Kemampuan atau berhitung atau finansial. Kemampuan mengelola keuangan dan mampu menguasai perhitungan mutlak agar pengelolaan keuangan lebih matang. 3. Kemampuan teknologi dan informasi. Seorang wirausaha harus mampu menguasai dan mengikuti informasi teknologi sesuai dengan perkembangannya. 4. Inovasi dan inovatif dan kreatif. Kemampuan menemukan sesuatu yang baru dengan sudut pandang yang berbeda. 5. Beradaptasi atau fleksibel. Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan segala perubahan. Apa aja sih perusahaan yang berhasil mengimplementasikan konsep manajemen bisnis? Contohnya yang pertama ada Gojek. Sejak awal, Gojek telah menerapkan pemahaman mendalam mengenai kebutuhan pasar dan karakter konsumen di Indonesia. Istilahnya yang disebut sebagai local insights itu merupakan rahasia Gojek. Bagi kami, ini adalah identitas. Bukan hanya pelindung dari hujan dan panas. Ini adalah suatu kebanggaan kita sebagai karya anak bangsa. Ini juga lambang solidaritas yang mempersatukan kita semua tanpa batas. Ayah nggak kerja lagi.
cuma ganti jaket baru saya. Dengan semangat merah putih yang menyala di dada, kini kita punya semangat baru untuk lebih berani menyongsong harapan, mewujudkan dampak sosial yang lebih besar, dan melangkah jauh tanpa gentar. Jaket baru, semangat baru untuk melayani Indonesia. Sang CEO Kevin Alwi dan Andre Sulistyo memastikan perusahaan yang dinahkodainya melangkah jauh ke depan dengan strategi yang berfokus pada 4 hal. Yang pertama, meningkatkan kepuasan pelanggan, penyelarasan pertumbuhan dan berkelanjutan bisnis, menjadi perusahaan global melalui ekspansi internasional, dan mewujudkan Gojek sebagai tempat bekerja yang berkelas dunia. Untuk memastikan pertumbuhan jangka panjang, Gojek akan memperkuat pengembangan 3 pilar produk. Pilar ini adalah yang paling penting, dibutuhkan dan diminati pelanggan, yaitu pesan antar makanan dan minuman, pembayaran, serta transportasi. Gojek juga telah menyiapkan diri untuk melantai di bursa efek sebagai perusahaan. Contoh perusahaan yang gagal. Perusahaan fotografi yang sangat terkenal pada abad ke-20 atau yang bisa dikenal dengan Kodak secara resmi memberikan perlindungan gratis ke Pengadilan Kota New York pada tahun 2012 lalu. Ini menunjukkan bahwa perusahaan besar tidak selamanya di atas tingkat penjualannya dan bukan berarti perusahaan akan aman dari kata bangkrut. Setiap perusahaan harus dapat mengantisipasi segala sesuatu yang dapat menyebabkan kerugian atau bahkan kerugian bagi perusahaan atas yang menyebabkan kebangkrutan dari perusahaan. Kodak dapat dilihat dari beberapa sudut pandang manajemen. Analisis penyebab bangkrutnya perusahaan Kodak. Di dalam lingkungan industri, setiap perusahaan seharusnya selalu dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan yang sedang terjadi di pasar. Setiap orang dalam perusahaan harus dapat mengembangkan potensi perusahaan dan melakukan observasi secara berkelanjutan untuk mencapai hasil yang terbaik bagi perusahaan. Kodak merupakan merek kamera ternama di Indonesia, tapi karena lambatnya berinovasi dan tidak dapat mengikuti perkembangan zaman, Kodak harus bangkrut di tengah-tengah kecanggihan kamera dunia. Saat ini, mengabadikan momen adalah hal yang mudah. Tinggal membuka fitur kamera di smartphone, kemudian kamera sudah siap untuk memotret apa yang kita inginkan. Tetapi pada tahun 90-an adalah tahun yang dimana ada perusahaan yang bernama Kodak. Dia sangat berjaya dengan produk kamera manual dan film seluloidnya. Namun, untuk mengabadikan momen harus menyiapkan kamera dan roll film. Dan untuk melihat hasilnya, film harus dicuci dan dicetak terlebih dahulu. Kodak didirikan oleh George Eastman pada tahun 1892. Ini merupakan awal pendirian perusahaan yang memproduksi kamera analog tersebut. 6 tahun kemudian, Kodak mulai memproduksi kamera digital. Artinya, perusahaan inilah yang pertama kali memproduksi kamera tersebut. Namun, setelah teknologi kamera digital mulai berkembang, Kodak bukannya mengembangkan kamera digitalnya, tetapi Kodak terus berpacu untuk memproduksi secara besar-besaran kamera analognya yang sudah usang itu. Pelan namun pasti, teknologi terus berkembang. Akhirnya, ketika dunia memasuki era kamera digital, Kodak kelabakan oleh terjangan rivalnya tersebut. Bisnis film kamera pun berakhir dan Kodak kesulitan menghasilkan uang. Kamera digital generasi pertama mereka juga kurang diminati karena miskin inovasi. Perkembangan media penyimpanan tidak diikuti oleh Kodak. Kodak bangkrut karena ketidakpastian dan tidak kesiapannya perusahaan tersebut untuk mengantisipasi tren yang akan terjadi di tahun depan. Kodak bangkrut karena ketidakpastian perusahaan tersebut dalam mengantisipasi tren perkembangan teknologi. Kodak terlambat membaca peluang bisnis di segmen kamera digital. Bahkan tidak menangkap peluang emas dengan kebesaran nama yang dimiliki untuk meraih pasar yang lebih luas. Dari kisah Kodak ini kita mendapatkan banyak pelajaran, yang dimana salah satunya adalah ketika kita hendak melakukan sesuatu, pastikan kita mampu untuk melihat apa yang terjadi di masa yang akan datang. Dan yang terpenting kita berbesar hati untuk mampu untuk menerima perubahan tersebut. Nah, kira-kira inspirasi apa lagi yang bisa kita ambil? Tulis di kolom komentar ya. Cara menemukan etos kerja. 1. Kerja sebagai rahmat atau ikhlas. Kerja adalah amanah, penuh tanggung jawab. Kerja adalah panggilan, tuntas dan penuh integritas. Kerja adalah aktualisasi, penuh semangat. Kerja adalah ibadah, penuh kecintaan.
kerja adalah seni, penuh kreativitas. Kerja adalah kehormatan, ketekunan, dan keunggulan. Kerja adalah pelayanan penuh kerendahan hati. Banyaknya produk yang berarti suatu produk yang diubah atau direkayasa sedemikian rupa menimbulkan tambahan manfaat atau kegunaan baru yang harus diperhatikan. Beberapa unsur tersebut diantaranya selera masyarakat yang selalu berubah setiap saat, permintaan pasar, kegunaan atau manfaat produk yang ditawarkan, kemudahan atau praktisan penggunaan produk, harga penawaran agar memberikan keuntungan, pasar yang akan dimasuki. Jangan sampai merugi karena segmentasi pasar sangat mutlak diperlukan agar tepat sasaran. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.